Yo, kembali lagi bersama gue di Izal Haq. Tolong jangan lu skip video ini, oke? Di video singkat ini gue minta tolong ke kalian yang nonton video ini. Gue lagi nyari pendonor ginjal buat kawan gue, dia cewek, umur 21 tahun, golongan darah A, dia tinggal di Jakarta. Jadi sekiranya kalau kalian punya kenalan, kerabat, tetangga, atau siapapun di lingkungan kalian yang kiranya berkenan buat mendonorkan ginjalnya buat kawan gue ini, kalian bisa langsung DM di Instagram gue di @iniizal, oke? Terus gue minta tolong kalian buat share ini ke semua sosmed kalian yang ada, oke? Kalau misalnya di Instagram berarti kalian tag gue. Thank you yang udah nonton. Di video kali ini gue akan cerita-cerita ya sedikit tentang pengalaman pribadi. Tapi sebelum itu kalian udah nonton belum video yang ini tentang persiapan kalian untuk kuliah di zaman now ini? Kalau menurut gue sebelum kalian nonton video ini, nonton dulu nih, oke? Nah, di video kali ini gue mau cerita-cerita ke kalian kalau bahwasannya itu setelah kalian prepare, kalian harus menentukan yang namanya perguruan tinggi, baik itu swasta dan negeri, PTS, PTN. Kalian mau beli PTS atau PTN? Yang mana? PTS, PTN? Gua sih dulu ambisius gua ya, PTN, pengen PTN. Tapi karena takdir berkata, ya gua masuk di PTS. Menurut gue sih nggak jauh beda sih, mau itu PTS sama PTN, itu nggak jauh beda. Nah, untuk pemilihan PTS sama PTN sih menurut gue itu terserah kalian. Mau PTS, PTN, yang penting kalian cari yang terbaik buat kalian, yang terus yang nyaman buat kalian juga. Jangan lupa, jangan ngeberatin orang tua kalian, itu yang penting, oke? Yang gue tanda kutipkan di sini itu kalian mau kuliah yang dekat rumah atau jauh dari rumah, istilahnya ngerantau gitu. Mau ngerantau atau di rumah? Rantau rumah, pilih mana? Kalau gue sendiri gue ngerantau, jujur gue ngerantau. Walaupun di depan rumah gue tuh ada kampus, tapi gue tetap milih ngerantau, jujur aja. Di depan pagar, pintu pagar rumah gue tuh sekitar 5 meter itu udah pagar kampus, tapi gue milih rantau. Kenapa rantau? Karena gue udah bosen di rumah gitu. Buat kalian yang pilih ngerantau, gue bilang kalian, buat kalian yang pingin ngerantau, kalian harus benar-benar bulat niat dan jangan egois, oke? Kenapa gue bilang egois? Karena dampak dari ngerantau ini, yang pertama satu ya kan, jujur itu pasti kalian susah jumpa dengan kerabat kalian, keluarga kalian. Itu yang paling pertama, susah jumpa dengan keluarga kalian. Nah itu yang kedua, kalian nggak tahu gimana keadaan mereka secara langsung. Jadi kalau misalnya mereka butuh bantuan, kalian nggak bisa bantu. Itu sih sebenarnya sih. Dan yang ketiga, kalian harus nyiapin mental yang kuat. Jangan egois, mental yang kuat kalian harus miliki. Kenapa? Karena salah satu ngerantau itu yang paling berat menerima adalah ketika kalian kehilangan orang yang kalian sayang di rumah. Contohnya orang tua. Jujur gue kuliah di Garut, ngerantau selama 6 tahun lebih, kurang lebih 6 tahun. Dan pada saat kuliah gue kehilangan orang tua gue. Ya walaupun gue masih datang sih pas pemakamannya. Jadi buat kalian yang mau ngerantau, kalian pikirin lagi, kalian kira-kira bisa nggak menerima hal yang paling berat ini, yaitu kehilangan orang tersayang kalian. Jangan sampai kalian egois. Gue nggak betah di rumah, gue nggak ada kawan, gue nggak bisa bebas ekspresi di rumah. Jujur emang gue juga susah berekspresi di rumah gitu. Tapi buat kalian pikirkan lagi. Tapi kok kalian benar-benar fix, hayu mental gue kekuat, gue menerima. Ayo silahkan ngerantau, silahkan sejauh-jauh mungkin, asal kalian jangan lupa rumah sendiri, oke? Ibarat jangan lupa kacang jangan lupa sama kulitnya, betul nggak? Terus buat kalian yang kuliah di dekat rumah, ibaratnya kalian nggak ngekos tapi pulang ke rumah lagi, kalian jangan sedih-sedih lah, ibarat nggak bebas lah segala macam.
emang sih benar nggak bebas, tapi kalian memiliki suatu hal yang teman kalian ngerantau itu nggak dapet. Kalian bisa yang namanya ngerasakan kasih sayang langsung dari orang tua kalian. Bener nggak? Kalau misalnya enggak, berarti kalian di rumah ada bermasalah nih. Ayo, ada masalah apa? Ngomong. Pasti sih setiap orang masih ada masalah gitu. Jujur emang ada masalah. Alasan gue juga ngerantau itu emang ada masalah juga. Tapi buat kalian yang ingin kuliah yang dekat-dekat rumah aja, jika misalkan pulang tuh tetap ke rumah, semaksimal mungkin kalian perhalus komunikasi kalian dengan orang tua. Perhalus komunikasi kalian ke orang tua. Yang paling utama juga turunkan ego. Biasanya maklum lah, anak kuliah itu butuh suatu hal yang oke lah, yang sesuai dengan zaman, ikut kawannya yang hype abis gitu. Jadi ya merasa ingin lebih gitu, sementara orang tua susah untuk mendapatkannya. Jadi buat kalian di rumah semaksimal mungkin jangan ikut arus yang seperti itu. Kalian tetap pererat komunikasi kalian dengan orang tua, turunkan ego. Tapi kalau misalnya ada keinginan, ngomong baik-baik, bicarakan baik-baik. Kalau kalian benci sama kakak kalian atau adik kalian, ngomong baik-baik dengan orang tua, jangan dipendam. Karena hal yang paling gue rasa pas gue pulang ke rumah itu namanya ngebatin tuh pasti ada, dimana semua hal yang pengen diekspresikan, diungkapkan itu nggak bisa. Sebisa mungkin kalian harus ngobrol ke orang tua kalian tentang itu, jangan kalian ungkapkan. Itu sama aja kalian nyiksa diri sendiri. Ini kan puasa kedua nih ya kan. Gimana puasa kalian pertama? Aman? Lancar? Lancar nggak? Taraweh nggak? Awas, kalian harus tetap taraweh, oke? Kecuali perempuan, karena perempuan ada halangan. Kalau buat laki-laki, cowok itu wajib taraweh. Usahakan wajib lah, 30 hari full. Kapan lagi kalian taraweh? Cuma di bulan ini aja kan, Ramadan ini. Tetap tahan puasa kalian, oke? Oke, gue nge-review lagi dari yang gue bilang tadi ya. Gue hanya tanda kutipkan saja kalau kalian mau kuliah itu mau ngerantau atau mau di sekitar rumah. Karena kalau ngerantau, kalian harus menyiapkan mental kalian yang kuat untuk menerima kenyataan yang akan datang. Dari uang jajan mungkin gak tepat waktu, kalian harus menerima kabar kehilangan dari orang tersayang kalian. 3, kalian berada di tempat orang, jadi kalian harus bisa beradaptasi lagi. Terus kalau misalnya kalian yang di rumah, kalian sebisa mungkin usahakan komunikasi kalian antar keluarga itu tetap jalan. Ungkapkan semua yang ada di dalam diri kalian. Jangan kalian timbul sendiri, kayak itu menyiksa diri kalian sendiri, oke? Terus jangan terlalu mengikuti pergaulan yang ada. Semaksimal mungkin batasi pergaulan kalian dengan kehidupan kalian bagaimana, karena kalian tahu sendiri lah kehidupan kalian bagaimana. Jadi ya tahanlah diri kalian, kan harus mampu. Usahakan nyari uang sendiri dulu, baik itu ngerantau ataupun dari rumah, baik harus nyari uang sendiri biar kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Tetap semangat, oke? Tetap berdoa, ikhtiar, dan tawakal, karena kita manusia hanya bisa menjalankan, berdoa, dan menerima kenyataan yang apa diberikan oleh Tuhan kita. Buat saudara gue yang muslim, puasanya yang kuat, jangan bolong-bolong, oke? Kita saling mendoakan. Buat saudara kita yang di NTT, semoga kalian diberi ketabahan, kekuatan, dan ujian ini cepat selesai. Tetap tegar buat kalian semua yang nonton video ini, karena gue tahu pasti kalian ada masalah yang susah diungkapkan, kalian susah mencari orang yang tepat untuk menceritakan. Jadi saran gue, kalau kalian susah mencari orang yang tepat untuk diceritakan, tetap pendam terus sampai kalian mendapatkan orang yang benar-benar percaya bisa diceritakan, oke? Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka, terus kalian share menurut kalian berguna, jangan lupa subscribe. See you next time.